Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1276 Pertemuan Para Jenius 1. Semua orang terdiam setelah melihat Feng Jue membunuh 8 tetua hanya dengan setengah inci sinar pedang, belum lagi sinar pedang itu bahkan merobek malam. Selain 8 tetua alam nadi naga, tidak ada diaken atau murid yang terluka dan mereka hanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka. Tapi ini hanya membuatnya semakin menakutkan karena ini berarti Feng Jue bisa mengendalikan serangannya sesuai keinginannya. Mereka langsung mengetahui bahwa Feng Jue berada di alam dekrit samsara, dan semua empire di pulau itu tercengang sambil menatap Feng Jue dengan tidak percaya. Mereka sangat terkejut bahwa Lin Yun memiliki seorang ahli alam dekrit samsara di belakangnya. Di saat yang sama, mereka sekarang tahu mengapa Lin Yun begitu tak kenal takut saat menghadapi 8 tetua. Dengan seorang ahli alam dekrit samsara di belakangnya, 8 sekte itu tidak ada apa-apanya. Tapi tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Semua orang tahu bahwa ada ahli alam dekrit samsara yang tersembunyi dalam kegelapan, melindungi para jenius transenden dari berbagai sekte. Para jenius yang menerima perlindungan mereka semuanya berada di peringkat 10 besar di peringkat Empirean. Mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga diberkati dengan keberuntungan yang menantang surga. Mereka adalah harapan dari sekte mereka masing-masing. Bahkan jika mereka mencapai alam inti Elysium, mereka juga akan bersinar di peringkat inti Elysium cepat atau lambat. Tapi mereka tidak tahu siapa Lin Yun sehingga dia membutuhkan seorang ahli alam dekrit samsara untuk melindunginya. Ini terlalu sulit dipercaya. Feng Jue. Diaken yang tersisa dari 8 sekte langsung mengenali Feng Jue dan wajah mereka langsung menjadi jelek. Mereka dengan marah datang, ingin mengambil nyawa Lin Yun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Jue akan berdiri di belakang Lin Yun. Bagaimanapun, Feng Jue adalah murid dari pendekar pedang berseri, salah satu dari 3 pendekar pedang di kehancuran timur. Jangan sebutkan bahwa 8 sekte besar adalah yang pertama kali bergerak melawan Lin Yun, tetapi bahkan jika Feng Jue adalah orang yang melakukan langkah pertama, sekte besar juga tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman, cahaya mulai muncul di langit, menjelma menjadi 8 sosok yang melayang di atas pulau. Mereka semua adalah ahli alam dekrit samsara, dan ini membuat wajah semua orang berubah. Lagi pula, bukankah ini berarti para ahli alam dekrit samsara dari 8 sekte besar ada di sini? Mungkinkah ini akan berubah menjadi perang? Kemunculan 8 ahli alam dekrit samsara langsung membuat semua orang gelisah dan bertanya-tanya apakah mereka harus melarikan diri. Bagaimanapun, mereka hanya bisa menjadi umpan meriam di hadapan para ahli setingkat ini. Bahkan ketika Lin Yun melihat formasi ini, wajahnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah, dan bertanya-tanya apakah kakak laki-lakinya bisa menahan amukan 8 ahli alam dekrit samsara. Tapi dia mengintip dan menyadari bahwa Feng Jue tidak hanya tidak takut, dia bahkan menatap mereka berdelapan dengan tatapan lucu. Feng Jue, saya yakin ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak tahu bahwa Lin Yun ini adalah seseorang yang kamu lindungi. Mengapa kita tidak menghentikan masalah ini sampai di sini? Mereka pantas mati karena tidak tahu malu saat bertindak melawan junior. Kami akan membatasi para tetua sekte kami ketika kami kembali. Maafkan aku, anak muda. Sekte King Lei meminta maaf atas kesalahan kami. Tepat ketika semua empire di pulau itu merasa tidak nyaman, setiap ahli alam dekrit samsara dari sekte-sekte besar berbicara dan memberikan segumpal cahaya pada Lin Yun. Pemandangan ini membuat semua orang empire tercengang dengan sudut bibir mereka bergerak-gerak. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa sekte besar yang sombong itu benar-benar akan meminta maaf. Ini tidak seperti yang mereka bayangkan sejak awal. Kalau begitu, kita akhiri sampai di sini saja, senyum Feng Jue. Ayo pergi. Melihat bahwa Feng Jue tidak akan mengejar masalah ini lagi, ahli alam dekrit samsara dari sekte naga api adalah orang pertama yang pergi. Saat api meledak di sekelilingnya, api dengan cepat menjelma menjadi naga yang menyapu diaken dan murid sektenya sebelum pergi. Para ahli alam dekrit samsara lainnya juga dengan cepat pergi dengan anggota sekte mereka. Pada saat ini, barulah semua orang pulih dari keterkejutan mereka dan menyadari bahwa mereka ada di sini untuk menjemput anggota sekte mereka, dan tidak heran jika mereka begitu sopan.
Mungkinkah Feng Jue ini benar-benar sekuat itu? Siapa dia? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan di Aken itu? Itu Feng Jue, murid dari Master Pedang Yao Guang. Master Pedang Yao Guang. Bukankah itu salah satu dari 3 pendekar pedang di kehancuran timur? Siapa lagi selain dia? Seluruh pulau meledak menjadi gempar. Lin Yun sebenarnya memiliki hubungan dengan Sein Pedang Bercahaya, dan ini membuatnya sedikit terlalu menakutkan. Bagaimanapun, beberapa orang telah mengatakan bahwa Lin Yun bukanlah seseorang yang sesederhana murid dari Sekte Pedang Awan Berkibar, dan tampaknya mereka benar. Lin Yun merasa senang saat dia melihat hadiah-hadiah di hadapannya. Dia merasa bahwa ini akan bernilai setidaknya beberapa ratus ribu pil astral ilahi. Tapi tepat ketika dia hendak menjangkau mereka, mereka semua tersapu oleh Feng Jue bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Ketika dia dengan sedih menoleh untuk melihat Feng Jue tersenyum. Biaya untuk bantuan saya. Ini akan menjadi harga yang sama di lain waktu juga. Kamu benar-benar pelit. Lin Yun tanpa emosi berkata. Tapi Feng Jue tidak terganggu dengan itu. Tatapannya malah tertarik pada Gong Sun Yan. Apa yang terjadi dengan kakak ini? Kenapa dia gemetar sejak aku muncul? Apakah ini pertama kalinya kamu melihat seorang ahli di alam Dektrit Samsara? Haha, tidak perlu kamu terlalu bersemangat. Dia adalah murid dari Kota Langit, memproklamirkan diri sebagai pemilik martabat Kaisar Pedang, kata Zhao Yan. Garis keturunan Kaisar Pedang. Feng Jue menjatuhkan senyumnya dan ekspresinya menjadi serius, tapi ini hanya membuat Gong Sun Yan bergetar lebih hebat lagi. Dia bahkan memelototi Zhao Yan dan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri sekarang. Sebelumnya, Lin Yun tidak tahu tentang perseteruan antara Kaisar Pedang dan Sekte Pedang, tapi dia mengetahuinya sekarang. 3000 tahun yang lalu, Kaisar Pedang Yu Qingfeng menghancurkan 2 dari 9 puncak milik Sekte Pedang. Sejak saat itu, Sekte Pedang hanya memiliki 7 puncak yang tersisa, menyebabkan posisi mereka sebagai tanah suci jatuh. Ini adalah penghinaan besar bagi mereka, dan itu semua berkat Sein Pedang Bercahaya bahwa mereka dapat mempertahankan diri mereka sampai sekarang atau situasi mereka saat ini akan menjadi lebih buruk. Meskipun nama Sekte Pedang masih bergema sebagai sekte yang berhubungan dengan pedang terkuat di domain Tandus kuno, tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan Tanah Suci. Jadi perseteruan antara Kaisar Pedang dan Sekte Pedang cukup jelas. Bab 1277 Pertemuan Para Jenius 2. Dia bukan murid dari Sekte Langit, dia juga bukan dari garis keturunan Kaisar Pedang. Dia hanya mengaku memiliki martabat Kaisar Pedang. Lin Yun membantu Gong Sun Yan keluar dari keadaannya saat ini. Bagaimanapun juga, memang benar bahwa Gong Sun Yan bukan dari garis keturunan Kaisar Pedang, dia juga bukan murid dari Kota Langit. Penjelasan Lin Yun membuat Gong Sun Yan menghela nafas lega, tapi tetap saja membuatnya merasa tidak enak. Bagaimanapun juga, dia bukanlah dia yang membual, hatinya untuk mengejar pedang itu teguh dan tak tergoyahkan. Aku bisa tahu. Jika dia benar-benar dari garis keturunan Kaisar Pedang, dia tidak akan terlihat begitu ketakutan. Feng Jue berkata dengan ekspresi rumit sebelum dia melanjutkan, aku juga tidak akan membunuh seorang murid Kota Langit. Siapa di dunia ini yang berani bersaing dengan Kaisar Pedang di era saat ini? Itu sudah pasti. Gong Sun Yan berkata dengan bangga. 9 kaisar tidak terkalahkan ketika mereka muncul 3000 tahun yang lalu, masing-masing menempati wilayah di alam Kunlun. Mereka bisa dibilang legenda, tapi nama mereka masih bergema. Hanya Kaisar Pedang Yu Qingfeng yang telah membuat penampilan terbaru, dan pendekar pedang seperti saya secara alami ingin mengikuti jejaknya. Haha, Feng Jue mencibir. Hal ini langsung membuat Gong Sun Yan merasa canggung, jadi dia tersenyum. Saya hanya membicarakannya dengan santai. Aku benar-benar bukan dari garis keturunan Kaisar Pedang, jadi tolong jangan salah paham. Apa kau pikir kau cocok dengan penampilanmu yang pengecut sekarang? Feng Jue membalas. Mendengar kata-kata itu membuat wajah Gong Sun Yan memerah, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, sinar emas membumbung tinggi ke langit dari pulau lain. Obat mujarab suci. Zhao Yan berseru. Kali ini, itu adalah ramuan suci asli dan bukan sesuatu yang dibuat dengan 9 arai pemakan naga. Ini juga berarti bahwa sekte-sekte kuat di domain Tandus kuno pasti akan memperebutkannya. Itu sepertinya pulau milik Sekte Pedang. Kata Lin Yun. Aku akan pergi dulu. Bagaimanapun, Anda benar-benar beruntung mendapatkan ramuan suci, karena tidak mudah bagi sekte yang kuat untuk mendapatkan ramuan suci seperti Anda. Feng Jue menatap Lin Yun dengan iri sebelum dia melayang ke langit dan pergi. Obat mujarab suci telah muncul di pulau milik Sekte Pedang.
Jadi, bahkan jika dia tidak menyukai puncak firmamen Scarlet, dia harus membantu sebagai ahli alam Dektrit Samsara dari Sekte Saudara. Murid dari Sekte Pedang Bersinar benar-benar memiliki temperamen yang cukup tinggi. Gumam Gong Sun Yan. Dia sangat ketakutan sehingga kedua kakinya menjadi lunak tadi. Bagaimanapun juga, Feng Jue hanya melepaskan setengah inci sinar pedangnya dan itu merenggut nyawa 8 ahli alam nadi naga. Lin Yun tidak peduli dengan Gong Sun Yan. Pandangannya tertuju pada cahaya di kejauhan. Ada banyak orang jenius berkumpul di sana, dan masing-masing dari mereka bersinar terang karena energi yang dilepaskan oleh mereka. Bahkan hanya dengan sekilas pandang, Lin Yun bisa merasakan aura kuat yang mereka pancarkan. Dibandingkan dengan persaingan memperebutkan ramuan suci semu, persaingan di sana jauh lebih sengit. Tatapan Lin Yun segera tertuju pada seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda itu membawa kotak pedang di punggungnya dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Lin Yun mengenali sosok yang tidak asing lagi berdiri di samping pemuda berpakaian putih itu. Itu adalah Mu Qingqing, yang pernah tinggal sebentar di Sekte Pedang Awan sekilas. Itu si Kong Zhou, Empirean terkuat dari Sekte Pedang yang memiliki fisik pedang naga suci yang langka. Dikabarkan bahwa dia telah mengembangkan seni pedang aliran besar hingga tahap ke-7. Selain itu, dia juga menduduki peringkat keempat dalam peringkat Empirean. Kata Gong Sun Yan ketika dia mengikuti tatapan Lin Yun. Dia adalah si Kong Zhou. Lin Yun mengangkat alisnya dengan semangat juang yang terpancar dari kedua bola matanya. Dia sangat kuat. Lagi pula, tidak mudah untuk mencapai dan mempertahankan posisi keempat di peringkat. Gong Sun Yan berkata dengan ekspresi serius. Mereka yang mengenakan pakaian emas adalah murid dari lembah yang mendalam. Mereka mahir dalam jalur rune spiritual, dan saya mendengar bahwa Empirean terkuat di antara generasi muda adalah spiritualis suci kelas 6, yang memiliki total 6 rune suci lengkap. Dia mampu membuat diagram spiritual suci dalam satu tarikan napas, membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Ketika Lin Yun mengikuti tatapan Gong Sun Yan, dia melihat sekelompok pemuda yang mengenakan pakaian emas. Orang yang memimpin kelompok memiliki temperamen yang elegan dengan pupil matanya yang bersinar terang seperti bintang yang membuat orang lain merasa seolah-olah dia menyatu dengan langit. Seorang spiritualis suci kelas 6. Lin Yun belum pernah berkultivasi dengan cara rune spiritual, tapi dia juga tahu bahwa spiritualis kelas 4 sebanding dengan alam jiwa surgawi dan setelah itu akan menjadi spiritualis suci. Spiritualis suci sebanding dengan Empirean, dan spiritualis suci memiliki total 9 tingkatan. Di atas itu adalah spiritualis surgawi, dan spiritualis surgawi adalah eksistensi yang sangat dihormati, bahkan oleh orang-orang suci. Tapi karena Lin Yun belum pernah menghadapi seorang spiritualis suci sebelumnya, dia tidak tahu seberapa kuat spiritualis suci kelas 6. Itu pasti sekte guntur. Ketika tatapan Lin Yun jatuh pada sekelompok orang yang mengenakan pakaian ungu, dia langsung mengenali mereka. Bagaimanapun juga, sekte itu pernah mencoba merekrutnya kembali ke jalan surgawi. Setiap orang dari mereka diselimuti petir dan api, memancarkan dua niat bela diri yang berbeda. Hehe, bahkan para wanita dari sekte catatan surgawi ada di sana. Gong Sun Yan tiba-tiba tersenyum ketika dia melihat kedatangan sekelompok wanita. Mereka semua memegang alat musik sambil terbang ke tempat asal cahaya suci itu. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka dalam hal musik di domain tandus kuno, dan yang terkuat di antara generasi kita seharusnya adalah Ye Qingmei. Ada seorang wanita berpakaian putih yang memancarkan temperamen halus, seolah-olah dia adalah makhluk abadi. Dia pasti Ye Qingmei. Mereka yang dikenali oleh Gong Sun Yan adalah jenius yang mengerikan dari sekte masing-masing, dan mereka secara alami mengejar ramuan suci. Di belakang mereka adalah Empirins dari beberapa sekte besar yang datang untuk mendapatkan ramuan suci juga karena mereka tidak tertarik dengan ramuan suci semu. Misalnya, Du Guyan, yang telah didengar Lin Yun berkali-kali dan yang dikenal tak terkalahkan dalam pedang, juga ada di antara Empirins di sana. Selain itu, ada juga banyak Empirean kuat yang tidak diketahui yang tidak bisa dikenali oleh Gong Sun Yan. Dia berspekulasi bahwa mereka tidak mungkin berasal dari domain tandus kuno. Bagaimanapun, kehancuran timur sangat besar, dan domain tandus kuno hanya menempati 30% wilayah di kehancuran timur. Banyak dari para jenius itu seperti Lin Yun, yang tidak berada di peringkat Empirean. Sekte Xuantian ada di sini. Tepat pada saat itu, Zhao Yan tiba-tiba angkat bicara. Di mana mereka? Mata Lin Yun dengan dingin bersinar saat dia memasang ekspresi serius. Bagaimanapun, dia berseteru dengan Sekte Xuantian.
Dia mendengar bahwa putra alam keilahian Nether memiliki seorang tetua di sekte yang memegang posisi tinggi, dan juga diketahui bahwa sekte Suantian adalah penguasa yang tak terbantahkan di domain tandus kuno. Bab 1278 Sendirian setelah bersinar terang. Melihat emosi di mata Lin Yun, baik Zhao Yan dan Gong Sun Yan terkejut. Bagaimanapun, sangat jarang bagi Lin Yun untuk mengungkapkan emosi apapun, dan dia sangat dalam dan tak terduga di mata mereka. Kembali ke pertemuan pedang, Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya ketika dia menghadapi 3 tantangan. Jadi mengapa dia menunjukkan emosi saat sekte Suantian disebutkan? Ketika Gong Sun Yan menunjuk ke arah sekte Suantian, Lin Yun dapat melihat ratusan murid dari sekte Suantian muncul di pulau sekte pedang, dan mereka semua memancarkan aura yang menakutkan. Di antara mereka, ada 3 orang yang paling menonjol. Mereka sangat mirip dengan bintang yang menyilaukan yang bersinar dalam kegelapan sehingga tidak ada yang bisa mengabaikan kehadiran mereka. Sekte Suantian saat ini benar-benar menakutkan. Zhao Yan berkata dengan ekspresi serius. Bahkan di mata klan suci, sekte Suantian adalah eksistensi kolosal dan tidak ada banyak kekuatan di domain tandus kuno yang bisa menghadapi mereka. Memang, sekte Suantian sangat menakutkan, kata Gong Sun Yan. Guru sekte mereka saat ini disebut Tian Xuanzi, dan dia juga dikenal sebagai orang suci tertinggi surga yang mendalam. Dia adalah seorang ahli yang dengan cepat bangkit dalam waktu 5 abad, bersinar sangat terang sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dia adalah seorang jenius transenden sejati, dan banyak orang bahkan menebak bahwa kekuatannya saat ini sebanding dengan pendekar pedang tua di sekte pedang. Sebanding dengan Sein pedang bercahaya. Lin Yun menyipitkan matanya. Tian Xuanzi sedikit terlalu menakutkan, belum lagi dia bahkan belum berusia 500 tahun. Usia para kultivator tidak terlalu dibesar-besarkan. Mereka yang berada di alam dekrit samsara akan memiliki umur 500 tahun, dan bahkan jika mereka tidak akan mati setelah 500 tahun, kekuatan mereka akan menurun karena fisik mereka yang menurun. Hanya umur orang suci yang bisa melebihi 1000 tahun, dan mereka akan membutuhkan bantuan dari luar jika mereka ingin hidup lebih lama, seperti buah darah ilahi yang dimiliki Lin Yun. Adapun alam yang lebih tinggi, Lin Yun tidak terlalu yakin tentang itu karena bahkan tidak mungkin baginya untuk bersentuhan dengan alam suci, untuk saat ini. Dengan mereka bertiga di sekitar, sepertinya mereka cukup bertekad untuk mendapatkan ramuan suci. Akan sulit bagi sekte pedang untuk mempertahankan ramuan suci itu, desah Zhao Yan. Apakah mereka sekuat itu? Lin Yun bisa merasakan bahwa mereka bertiga sangat menakutkan, tapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Itu sudah pasti. Mereka berada di peringkat 3 besar di peringkat Empyrean, kata Gong Sun Yan. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia terkejut bahwa sebuah sekte telah menduduki 3 posisi teratas di peringkat Empyrean. Lei Jue menduduki peringkat ketiga di peringkat Empyrean dengan julukan 1000 petir. Niat petirnya telah lama mencapai tahap keempat. Xuan Ying berada di peringkat kedua di peringkat Empyrean dengan pencapaian tinggi dalam niat api. Saya mendengar bahwa dia mengalami pertemuan ketika dia masih muda dan melahap benih api suci. Keduanya sebanding dengan ahli alam inti Elysium besar, kata Gong Sun Yan. Tapi yang terkuat di antara mereka adalah Qin Chang, keturunan langsung dari klan Dewa Nether. Dia berada di peringkat 1 di peringkat Empyrean. Klan Dewa Ketuhanan. Lin Yun tertarik dengan kata-kata itu dan bertanya, apa hubungan klan Dewa Keilahian dengan alam perang Dewa Keilahian? Kamu harus bertanya pada Zhao Yan tentang itu. Dia berasal dari klan suci, jadi dia pasti tahu lebih banyak dariku tentang klan Dewa Ketuhanan, senyum Gong Sun Yan. Hal ini membuat Zhao Yan memutar matanya ke arah Gong Sun Yan sebelum dia melanjutkan, di luar 36 lapisan surga, ada banyak reruntuhan yang tertinggal dari era sebelumnya, dan beberapa reruntuhan itu telah terbentuk menjadi alam astral. Penduduk asli dari alam astral tersebut masih memiliki warisan kuno dan dipenuhi dengan energi spiritual. Begitu banyak orang suci yang bisa dilahirkan di alam tersebut. Lin Yun tidak asing dengan hal itu karena dia pernah mendengar bahwa ada beberapa daerah misterius di luar 36 lapisan langit. Dia telah melihat banyak makhluk hidup di lapisan ketiga surga, termasuk sejumlah besar istana kuno dengan para kultivator yang berkultivasi di sana. Alam astral apapun yang bisa melahirkan orang suci tidaklah umum, dan mereka biasanya berisi warisan kuno dari era sebelumnya. Setelah Kekaisaran Naga Suci menghancurkan alam astral tersebut, mereka akan memberikannya kepada klan yang memiliki prestasi besar. Alam astral tersebut juga dikenal sebagai alam perang, dan klan Qin dianugerahi alam perang dewa. Ini sama dengan memiliki wilayah yang diakui oleh Kekaisaran Naga Ilahi,
dan itu berarti posisi mereka umumnya akan melampaui klan orang suci biasa. Klan Nether Divinity bahkan lebih istimewa dan dikenal sebagai kepala dari semua klan di domain tandus kuno, desah Zhao Yan. Jadi apa yang terjadi jika seseorang membunuh putra alam dari alam-alam perang itu? Lin Yun bertanya tanpa ada perubahan di wajahnya. Ketika Gong Sun Yan dan Zhao Yan mendengar itu, wajah mereka berubah ketika mereka menatap Lin Yun. Pada akhirnya, Gong Sun Yan berbicara lebih dulu, sebaiknya jangan berpikiran seperti itu. Setiap putra alam diperlakukan sebagai ketua klan muda, tapi saya mendengar bahwa 5 putra alam telah meninggal dan 5 putra alam lumpuh di jalan surgawi ke-9. Putra alam keilahian Nether termasuk di antara mereka yang meninggal. Klan Nether Divinity sedang mencari di mana-mana untuk orang yang kejam itu, kata Zhao Yan. Saya juga mendengarnya. Sekarang semua juara dari jalan surgawi lainnya bersinar terang di alam Kunlun, juara jalan surgawi ke-9 masih belum muncul. Ini sangat disayangkan karena dia mungkin membuang-buang waktu untuk bersembunyi ketika dia memiliki bakat yang mengejutkan, kata Gong Sun Yan. Lin Yun terdiam saat mendengar itu. Sepertinya gejolak yang dia timbulkan di jalan ke-9 surgawi masih belum mereda. Tapi dia juga tahu bahwa secara praktis tidak mungkin baginya untuk terus menyembunyikan identitasnya sebagai juara dari jalur surgawi ke-9 dalam perjalanan ke Pulau Kuksuan ini. Zhao Yan dan Gong Sun Yan segera mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yun. Mereka berdua terluka, dan mereka secara alami ingin memurnikan daun buah darah naga sesegera mungkin. Adapun ramuan suci, mereka tidak tertarik pada hal itu karena mereka sudah dalam keadaan menyedihkan karena ramuan semu. Setelah mereka pergi, Lin Yun terus memperhatikan pertarungan di pulau yang melahirkan ramuan suci dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Itulah kekuatan mereka yang berada di peringkat 10 besar di peringkat Empyrean. Bahkan dari jarak sejauh itu, Lin Yun bisa merasakan kekuatan mereka yang menakutkan, terutama rasi bintang yang dipanggil oleh mereka. Dia belum memanifestasikan rasi bintangnya, dan ini berarti dia akan menderita kerugian besar jika dia menghadapi mereka. Bukankah ramai di sana? Lil Purple muncul di puncak gunung bersalju. Ya, Lin Yun mengakui. Di sana ramai, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia karena dia tidak bisa bergabung dengan kekuatannya saat ini. Selama dia tidak memanifestasikan konstelasinya, dia tidak akan bisa bersaing dengan mereka untuk mendapatkan ramuan suci, bahkan jika dia menginginkannya. Kau terlihat tidak bahagia, Lil Purple berkata. Lin Yun mempertahankan keheningannya saat dia berdiri di puncak gunung bersalju ini, menyaksikan para jenius yang mengerikan itu bersinar terang di sana dan menarik perhatian semua orang. Memang benar dia tidak senang karena tidak bisa bergabung dengan mereka. Dia tidak akan menyadari perasaannya sendiri jika Lil Purple tidak mengatakannya. Bagaimanapun, dia baru saja menekan 8 jenius beberapa saat yang lalu, tapi kemudian dilupakan oleh semua orang sekarang. Zhao Yan dan Gong Sun Yan juga tidak terlihat terkejut karena dia tidak mengejar obat mujarab suci. Mereka yakin bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para jenius itu. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa berdiri di puncak gunung bersalju ini, memandangi kembang api dari kejauhan. Tepat pada saat ini, Lil Red mendarat di tanah dengan toples besar yang bahkan menyebabkan seluruh gunung bergetar ringan. Hehe. Lil Red terkekeh sebelum meletakkan toples besar itu di tanah. Aku sudah menunggumu. Lin Yun tersenyum dan mengingat kembali dirinya sendiri sebelum melihat toples yang penuh dengan cairan suci. Dia bisa merasakan aura kuno yang menakutkan yang dipancarkan dari toples itu. Menarik. Tempat ini benar-benar memiliki kolam darah naga dan susunan. Lil Purple tampak menggemaskan dengan gaun putihnya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat kolam darah. Energi yang terkandung di dalam kolam darah sepertinya bahkan lebih kuat dari cairan suci di dalam toples, kata Lin Yun. Itu pasti, tapi kamu tidak bisa menggunakannya. Masih ada sifat iblis yang tertinggal, dan aura Baleful terlalu kuat untukmu. Di sisi lain, itu sangat cocok untuk Lil Red, kata Lil Purple. Setelah selesai, dia mengangkat Lil Red dan melemparkannya ke dalam genangan darah, membuat Lin Yun benar-benar tercengang dengan rahangnya terbuka lebar. Baiklah, sekarang giliranmu sekarang. Lil Purple mendarat di atas toples. Jadi, aku masuk saja. Lin Yun bertanya. Jangan terburu-buru. Masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Nafasku. Lil Purple berkata sebelum 2 rune di dahinya mulai bersinar terang. Saat rambutnya mulai tumbuh panjang, itu benar-benar berubah menjadi perak. Cahaya dingin berkedip-kedip di pupil matanya.
Pada saat ini, seluruh temperamennya telah mengalami transformasi besar, seolah-olah dia adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi yang dia bicarakan. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, Lil Purple menggembungkan pipinya sebelum dia menghembuskan api ungu ke dalam toples berisi cairan suci, menyebabkan cairan suci mendidih sebelum mulai bersinar keemasan. Namun, bukan hanya itu saja. Lil Purple bahkan membelah telapak tangannya dan membiarkan darahnya mengalir ke dalam toples. Ini langsung membuat seluruh toples mendidih seolah-olah aura kuno telah hidup kembali. Adegan ini tentu saja membuat Lin Yun tercengang. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya cairan ilahi, dan bukan cairan suci. Bukankah biayanya sedikit terlalu mahal? Kata Lin Yun, menatap Lil Purple. Huff. Aku mengambil tulang sejati naga birumu, menghasilkan fakta bahwa kamu tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam seni suci naga biru. Jadi, secara alami aku harus menebusnya untukmu. Paling tidak, aku harus meningkatkan rune suci menjadi rune ilahi. Jika tidak, itu akan membuatku terlihat terlalu picik, kata Lil Purple sebelum wajahnya memerah. Belum lagi kau mengikat kepang untukku. Ketika dia selesai, rambut peraknya mulai memudar dan dia juga mulai terhuyung-huyung. Ketika Lin Yun melihat cairan di dalam toples yang telah mengalami perubahan besar, dia masih tidak percaya. Inikah kesempatan yang Lil Purple katakan akan dia persiapkan untuknya? Siapa kamu? Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix Ilahi dari 4 laut, 8 jurang, 36 surga, dan 72 bumi. Lil Purple tersenyum. Tidak mungkin aku akan mempercayai itu. Lin Yun tersenyum sebelum dia melompat ke dalam guci sambil mengeluarkan buah darah naga pada saat yang sama. Bab 1279 Fisik Bawaan Azure Naga Suci. Pulau yang diduduki oleh Sekte Pedang adalah salah satu pulau yang paling dekat dengan Pulau Kuksuan. Pulau itu diselimuti oleh energi spiritual yang begitu padat sehingga bahkan terbentuk menjadi kabut. Sekarang setelah seorang Saint Elixir lahir, hal ini langsung membuat pulau itu menjadi populer. Di gunung yang jauh dari tempat kelahiran obat mujarab suci, ada dua sosok yang berdiri di sana, memancarkan aura yang menakutkan seolah-olah mereka telah menjadi satu dengan langit dan bumi. Jika ada orang lain yang melihat ke arah mereka, mereka tidak akan melihat apa-apa. Mereka berdua memancarkan aura pedang yang menakutkan. Salah satunya adalah Feng Jue, yang lainnya juga seorang ahli alam dekrit samsara dari Sekte Pedang yang kultivasinya lebih tinggi dari Feng Jue. Dia adalah tetua pembawa pedang dari Sekte Pedang, Lin Zhen. Sesepuh pembawa pedang memiliki posisi tinggi di sekte, dan mereka memiliki wewenang untuk terlibat dengan 7 puncak selain puncak Sen Xiao. Keributan yang disebabkan oleh teman mudamu tidak hanya besar. Ini sangat mirip dengan murid-murid dari puncak Sen Xiao. Lin Zhen berkata dengan ekspresi ceria. Itu sudah pasti, senyum Feng Jue, yang tidak mendengar makna yang lebih dalam di balik kata-kata Lin Zhen. Haha, apakah Sekte Suantian telah menemukan identitasnya? Lin Zhen bertanya. Feng Jue tertegun sejenak sebelum dia menjawab, belum. Tapi itu tidak pasti setelah Pulau Kuksuan terbuka. Hari itu akhirnya akan tiba, dan tidak mungkin anak nakal itu bisa bersembunyi dengan emosinya. Dia, bagaimanapun juga, adalah juara dari jalan surgawi ke-9. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba, kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan cahayanya. Tapi sekarang masih terlalu dini baginya, desah Lin Zhen. Feng Jue tidak menyangkal kata-kata itu karena itu tidak salah. Lin Yun saat ini masih memiliki celah besar untuk diisi jika dibandingkan dengan para jenius yang berada di peringkat 10 besar. Jika tidak, Lin Yun pasti akan datang dan bersaing untuk mendapatkan obat mujarab suci berdasarkan emosinya. Tepat pada saat itu, satu demi satu sosok mulai muncul di sekitar mereka, dan masing-masing dari mereka memancarkan energi yang menakutkan. Mereka adalah para ahli alam dekrit samsara dari sekte-sekte kuat lainnya. Sekte Catatan Surgawi, Paviliun Pedang Surgawi, Biara Vajra, dan kediaman Zamrud Giok. Mayoritas dari 8 sekte kuat dari domain tandus kuno ada di sini, selain dari Sekte Suantian. Tidak wajar jika begitu banyak ahli alam dekrit samsara akan berkumpul untuk sebuah ramuan suci. Sekte Suantian hanya mengirim 1 orang. Mereka secara praktis mengabaikan kita. Seorang pria berpakaian perak yang memegang pedang berbicara lebih dulu. Yang lain juga dengan cepat menanggapi dengan ketidakbahagiaan dan ketakutan untuk Sekte Suantian. Sekte besar hanya mampu mengirimkan 1 ahli alam dekrit samsara.
Itu bukan karena mereka tidak ingin mengirim lebih banyak, tapi itu karena fondasi mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte-sekte yang kuat. Sekte pedang agak terkendali, tidak seperti sekte kuat lainnya yang mengirim 4 dan bertekad untuk mendapatkan asal-usul orang suci yang hebat. Adapun sekte Suantian, mereka hanya mengirim 1 ahli alam dekrit samsara. Suge Qingyun yang datang. Lin Zhen dengan tenang berkata, dan kata-katanya membuat semua orang terdiam karena orang itu adalah murid Tian Xuanzi yang paling menonjol, dan dia memiliki ketenaran yang luar biasa saat itu. Itu karena kakak laki-laki senior saya tidak ada di sini. Jika tidak, dia tidak akan memiliki posisi di sini, kata Feng Jue dengan jijik. Tapi semua orang mengabaikan kehadirannya. Seorang wanita parubaya kemudian berkata, menurut kesepakatan kita sebelumnya, kita tidak akan ikut campur dalam persaingan antara murid-murid kita. Terlepas dari siapa yang mendapatkan asal-usul orang suci yang agung, kita semua harus membantu melindungi mereka. Ini mungkin hanya perjanjian lisan di antara kita, tapi saya yakin semua orang akan menepati janji Anda, bukan? Kediaman Zamrud Giok tidak akan melawan kata-kata kami. Begitu juga dengan Paviliun Pedang Langit. Biksu tidak berbohong. Ketika mereka selesai, mereka semua berbalik untuk melihat Lin Zhen. Bagaimanapun, sekte pedang jauh lebih kuat dari mereka, dan aliansi akan lemah tanpa Lin Zhen bergabung. Sekte pedang tidak akan mengingkari janji kami, kata Lin Zhen. Itu bagus, kalau begitu. Tidak lama kemudian, para ahli alam dekrit samsara menghilang seolah-olah mereka tidak pernah muncul sejak awal. Tapi Lin Zhen memasang tatapan rumit dan menghela nafas. Ketika Feng Jue melihat pemandangan ini, dia tersenyum. Penatua Lin, apa yang kamu keluhkan? Dengan kelima sekte bergabung bersama, asal mula orang suci yang agung pasti tidak akan jatuh ke tangan sekte Suantian. Jadi, Anda harus bahagia. Tapi Lin Zhen menggelengkan kepalanya dan menjawab, sudah berapa tahun? Kelima sekte sekarang harus bergabung untuk menghadapi sekte Suantian. Saya tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka akan tumbuh di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan Lin Zhen, senyuman juga menghilang di wajah Feng Jue karena tidak dapat dipungkiri bahwa Tian Xuanzi terlalu kuat. Bagaimanapun, dia telah mencapai pencapaiannya saat ini dalam waktu kurang dari 500 tahun, dan tidak ada orang lain di domain tandus kuno yang akan menahan Tian Xuanzi, selain tuannya. Selama 500 tahun terakhir, Sekte Suantian telah melonjak dan menunjukkan tanda-tanda mendominasi seluruh domain tandus kuno. Semua orang tahu tentang ambisi Tian Xuanzi, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia akan menjadi hanya dalam 100 tahun lagi. Saat Sein Pedang Bercahaya tidak bisa lagi menekannya, tidak akan ada orang di domain tandus kuno yang bisa menahannya. Hari telah tiba, kata Feng Jue saat fajar menembus awan. Pada saat yang sama, obat mujarab suci juga lahir dan para jenius dari berbagai kekuatan berkumpul untuk memperebutkannya. Tapi sayang sekali anak nakal itu tidak ada di sini. Feng Jue menggelengkan kepalanya. Bahkan jika si Kong Zhou luar biasa, Feng Jue masih merasa ada yang kurang karena Lin Yun tidak ada. 2 hari kemudian, gunung bersalju diselimuti aura naga yang menakutkan dengan badai petir yang terbentuk di langit, mengembun menjadi pusaran yang menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini karena semua orang sudah pergi. Mereka lebih fokus pada ramuan suci yang muncul 2 hari yang lalu. Tetapi jika seseorang mendaki gunung, mereka akan melihat kepompong naga merah. Seluruh kepompong terbuat dari benang merah, dan ada banyak sekali tanda naga yang tercetak di permukaan kepompong. Tanah ditutupi dengan retakan, dan ketinggian kepompong naga mencapai 3 meter, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pusaran badai petir di langit terhubung dengan kepompong naga dengan energi badai petir yang dituangkan ke dalam kepompong. Di dalam kepompong, ada sesosok tubuh yang meringkuk seperti bayi, dan seluruh kepompong memancarkan aura suci dan kuno. Jika dilihat dari jauh, kepompong itu tampak berisi seekor naga di dalamnya, seekor naga biru yang akan segera terbangun. Seharusnya sudah waktunya. Lil Purple bergumam sambil memegang dagunya. Pulau Kuxuan sedang terbuka, dan Lin Yun akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pulau itu jika dia tidak keluar sekarang. Lil Purple juga tertarik dengan warisan Petapa Agung Profound Wither. Bagaimanapun juga, Petapa Agung Kuxuan adalah seseorang yang terlibat dengan diagram hidup mati. Jika lukisan di tangan Lin Yun benar-benar diagram hidup mati, maka itu akan sangat sulit dipercaya. Lagi pula, ada banyak rumor yang beredar di sekitar diagram hidup mati di zaman kuno. Menurut Master Pedang Ziyuan, diagram kehidupan kematian bukan hanya sebuah artefak ilahi tetapi memiliki pintu masuk ke neraka yang tersembunyi di dalamnya.
Yang paling penting, dia ingat bahwa Master Pedang Ziyuan mengatakan sesuatu tentang keinginan untuk mendapatkannya. Dia percaya bahwa jika Master Pedang Ziyuan melakukan gerakan itu, dia pasti bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak tahu mengapa itu jatuh ke tangan Kaisar Selatan. 9 kaisar muncul 3000 tahun yang lalu. Mungkinkah mereka semua berhubungan dengan pedang suci Ziyuan itu? Alis Lil Purple terkunci bersama. Karena fiturnya terlalu sempurna, dia terlihat menggemaskan bahkan dengan alisnya yang saling bertaut. Tepat ketika Lil Purple berada dalam pikiran yang dalam, retakan mulai muncul pada kepompong merah dengan cahaya menyilaukan yang bersinar keluar dari celah-celah tersebut. Ketika cahaya yang bersinar dari kepompong itu semakin terang dan mencapai batasnya, seluruh kepompong itu meledak dan Lin Yun perlahan-lahan berdiri dari posisinya yang meringkuk. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan kulitnya seputih mutiara, seperti bayi yang baru lahir. Dia tidak memiliki sosok yang kuat, tapi sosok yang sangat ramping dengan rambut tergerai. Rasanya sakit. Lin Yun bisa merasakan sengatan di matanya dari sinar matahari saat dia mencoba membukanya, tapi matanya segera beradaptasi dengan cahaya. Apa yang terjadi? Lin Yun terkejut saat dia memeriksa dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa tubuhnya sebanding dengan bayi yang baru lahir, tetapi dia juga bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di bawah kulitnya. Dirinya yang sekarang setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelum dia memurnikan buah darah naga. Yang paling penting, dia bisa merasakan aura naga samar dalam garis keturunannya, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Tiba-tiba, kata-kata, fisik bawaan Azure Naga Suci, muncul di benaknya. Di masa lalu, tubuh Sage Naga Biru miliknya adalah sesuatu yang dia dapatkan di kemudian hari, tapi sepertinya itu telah berubah menjadi fisik bawaan sekarang. Meskipun hanya ada perbedaan kata di antara keduanya, perbedaan yang sebenarnya jauh lebih besar. Pada saat ini, dia benar-benar terperangah dengan kesempatan yang telah disiapkan Lil Purple untuknya. Dia masih bisa samar-samar mengingat bahwa ketika dia memasuki toples, darah dan dagingnya mulai terbakar, meninggalkan kerangka-kerangkanya. Pada saat itu, darah dan dagingnya telah menyatu dengan sempurna dengan cairan suci di dalam toples dan sedang dibentuk kembali. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama kehilangan nyawanya. Itu berkat nafas api dari Lil Purple yang melindungi vitalitas dan jiwanya. Tapi ketika dia selesai memurnikan buah darah naga, dia benar-benar kehilangan kesadarannya dan jatuh ke dalam tidur nyenyak. Ini. Tatapan Lin Yun jatuh ke tanda naga biru di hatinya dan menyadari bahwa rune suci telah mengalami transformasi drastis. Itu telah ditingkatkan menjadi rune dewa. Ketika dia mengedarkan tanda naga biru, rune naga ungu keemasan mulai muncul di bawah kulitnya dan langsung mencapai 1000 rune. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka tampak seperti naga biru kuno yang melingkar di permukaan tubuhnya. Ketika rune ilahi berkobar, naga biru di permukaan tubuhnya menjadi hidup dan terbang dari tubuhnya. Saat naga biru itu melingkar di sekitar Lin Yun, pusaran badai petir yang menghilang sebelumnya muncul kembali dengan aura naga menakutkan yang seketika membuat langit menjadi gelap. Ketika Lin Yun hanya menggerakkan jari-jarinya, dia bisa merasakan badai petir yang melonjak di sekitarnya seketika menjadi ganas. Rasanya seolah-olah badai petir itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan dia bahkan tidak perlu belajar bagaimana menggunakannya. Seakan-akan ia terlahir dengan kemampuan untuk melakukannya. Ini membawa kegembiraan di wajah Lin Yun. Rune suci pasti telah ditingkatkan menjadi rune dewa. Dia bisa memanggil seekor naga biru darinya, naga yang memiliki darah dan daging di bawah kendalinya. Saat naga biru itu mengaum dan membumbung tinggi ke awan, dia memancarkan aura yang menakutkan dengan setiap gerakannya, belum lagi Lin Yun bisa melihat apa yang dilihat naga biru itu seperti Lin Yun yang lain. Kembalilah. Dengan satu pikiran, naga biru itu kembali ke tubuhnya dan kekuatannya mulai meningkat dengan ganas. 1000 rune naga kemudian bersinar terang. Seni suci naga biru benar-benar mencapai tahap ke-8. Semakin dia memeriksa dirinya sendiri, semakin terkejut Lin Yun. Ahem. Apa kau keberatan mengenakan pakaian sebelum pamer? Suara Lil Purple bergema. Kata-katanya membangunkan Lin Yun dari kegembiraannya dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar telanjang. Dengan ekspresi canggung, dia bertanya, apakah kamu di sini selama ini? Bagaimana menurutmu? Lil Purple tersenyum. Astaga. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak dan dia dengan cepat berpakaian. Bab 1280 Pembukaan Pulau Kuksuan. Setelah mengenakan pakaiannya, Lin Yun terus membiasakan diri dengan tubuh barunya. Perubahan yang paling jelas adalah rune naga yang mencapai 1000.
Sekarang, fisiknya saja sudah sebanding dengan artefak suci 1000 rune. Di masa lalu, dia hampir mencapai level artefak 1000 rune, tapi sekarang, dia telah mencapainya secara nyata. Berikutnya adalah fisik bawaan Azure naga suci yang masih membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Ini adalah penampilan sebenarnya dari seni naga suci Azure, kata Lil Purple. Azure Dragon Truebone dapat menghasilkan darah naga biru, dan selama kamu berkultivasi cukup lama, itu akan perlahan-lahan memperkuat dan mengubah tubuhmu. Ini adalah metode yang lambat dan alami, sementara metode saya sedikit lebih sombong karena Anda hanya menjalani kelahiran kembali nirwana. Jarang sekali melihatmu bersikap rendah hati. Lin Yun secara alami tahu bahwa itu tidak akan sesederhana bagaimana Lil Purple membuatnya terdengar. Saat kebanggaan muncul di mata Lil Purple, dia menjawab, "Huff. Bagus kalau kamu tahu betapa tangguhnya permaisuri ini." Lil Purple tidak bisa dipuji seperti biasa atau dia bisa menjadi terlalu sombong. Melihatnya, Lin Yun tidak bisa menahan senyum dan mencubit pipinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa tornado yang menyelimuti Pulau Kuksuan telah melemah banyak. Retakan itu telah tumbuh jauh lebih besar dan sekarang tampak seperti jurang yang sangat besar. Pembatasan di sekitar Pulau Kuksuan akan segera hilang. Kurang lebih. Lil Purple mengangguk. Benar, siapa yang mengambil ramuan suci itu? Lin Yun bertanya. Bagaimanapun, itu adalah ramuan suci yang sepenuhnya alami dan bukan yang lahir melalui metode heterodoks seperti buah darah naga. Dia tahu bahwa kelahiran obat mujarab suci pasti akan memicu persaingan yang sangat besar karena banyak orang jenius yang akan memperebutkannya. Lin Yun berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengikuti kompetisi, tapi dia tahu bahwa ini masih belum waktunya baginya untuk berpartisipasi di dalamnya. Tidak terlalu yakin. Saya pikir seorang pemuda berambut putih mengambilnya. Lil Purple sepertinya tidak tertarik dengan topik ini dan melanjutkan, aku hanya melihatnya sekilas. Kudengar itu adalah seorang jenius yang mengerikan yang bukan berasal dari domain tandus kuno, dan tidak ada yang tahu tentang asalnya. Lagi pula, kehancuran timur sangat besar, dan ada juga orang-orang sepertimu yang tidak berusaha di peringkat Empyrean. Peringkat Empyrean, Elysium Core, dan Dragon Pulse ditetapkan oleh Kekaisaran Naga Ilahi, dan ada monumen batu di setiap kota prefektur. Selama Anda meninggalkan aura di dalamnya, Anda bisa bertarung dengan para jenius di peringkat tersebut melalui ilusi. Kebanyakan orang pergi ke sana untuk mendapatkan peringkat yang baik atau untuk menenangkan diri melalui pertempuran. Saat Lin Yun memegang dagunya, dia tersenyum tipis. Sungguh menarik untuk melihat bahwa orang luar telah mengambil ramuan suci ketika sekte-sekte kuat dari domain tandus kuno bertempur di antara mereka sendiri. Tepat pada saat itu, sesosok hitam melintas dan kecepatannya begitu cepat sehingga Lin Yun tidak bisa mengejarnya. Sosok hitam itu adalah Lil Red, yang berdiri di tanah dengan kakinya, membawa setumpuk kantong antar ruang dengan tangannya, dan ramuan suci semu di mulutnya. Hehe. Lil Red menyimpan ramuan suci semu di dalam kantong interspasial sebelum memberi Lin Yun seringai. Kau pergi merampok lagi. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak. Hanya dari senyum Lil Red saja, Lin Yun bisa menebak bahwa itu benar. Huff, kamu tidak diperbolehkan berbicara buruk tentang Lil Red. Lil Red sekarang tangguh, dan dia adalah peliharaanku sekarang. Lil Purple segera memelototi Lin Yun. Pada akhirnya, Lin Yun menyerah selama Lil Purple senang. Dia bisa mengatakan bahwa Lil Red juga menjadi lebih kuat setelah berjemur di kolam darah, dan mungkin kultivasinya lebih tinggi dibandingkan dengannya. Ayo pergi dan bertemu dengan Luo Hua dan yang lainnya, kata Lin Yun saat Lil Ungu dan Lil Merah menghilang ke dalam kotak pedang. Pada saat ini, Lin Yun benar-benar merasa familiar, hanya saja tampak sedikit sunyi. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengeksekusi transformasi 9 gagak emas. 1 jam kemudian, dia telah kembali ke perkemahan Sekte Pedang Awan sekilas. Ketika dia turun ke tanah, mereka yang sedang bermeditasi membuka mata mereka. Ketika Ye Ziling memandang Lin Yun, dia terkejut karena temperamen Lin Yun telah mengalami perubahan drastis hanya dalam 2 hari. Tidak ada perubahan dalam kultivasinya, tetapi temperamennya telah sangat berubah dan menjadi lebih alami. Fisik suci bawaan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu karena keadaan Lin Yun saat ini mirip dengan fisik pedang naga ilahi miliknya. Tapi itu juga berbeda pada saat yang sama, dan sekarang dia menatapnya lagi, sepertinya Lin Yun memiliki banyak rahasia. Adik laki-laki Lin, ku dengar kau mengalahkan para jenius dari 8 sekte besar sendirian, senyum Jiang Liken, yang dibalas Lin Yun dengan senyuman.
Dengan kemunculan obat mujarab suci, tampaknya hanya mereka yang dekat dengannya yang masih mengingatnya. Saatnya menuju ke Pulau Kuxuan, kata Ye Ziling sebelum memimpin semua orang ke Pulau Kuxuan. Dia dan Luo Hua memimpin dengan semua orang mengikutinya. Ketika Lin Yun mendengar bahwa Sekte King Lei datang untuk mencari mereka, dia tertegun sejenak. Dia sudah menduga bahwa orang-orang itu akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Ziling dan Luo Hua begitu kejam. Ada banyak orang yang menuju ke Pulau Kuxuan. Tetapi ketika mereka mendekat, semua orang berhenti dan tidak memasuki pulau itu. Mereka bisa merasakan bahwa pembatasan telah dicabut untuk Empirins, tetapi sekte yang kuat telah menutup pintu masuk karena mereka mencoba membiarkan para ahli alam inti Elysium masuk, termasuk sekte pedang. Sekte-sekte yang kuat benar-benar memiliki banyak cara, desah Jiang Liken. Jika para ahli alam inti Elysium benar-benar masuk, maka mereka praktis tak terkalahkan. Bahkan jika Empirins membuat terobosan mereka di pulau dan menanamkan rune suci asal di inti mereka, masih mustahil bagi mereka untuk menghadapi ahli alam inti Elysium surgawi. Tidak semudah itu, kata Ye Ziling. Ada 8 tetua yang mengenakan baju besi suci kuno yang terbang menuju Pulau Kuxuan sambil memegang artefak rahasia. Mereka cepat, dan aura yang mereka pancarkan juga kuat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos lapisan pertama dan masuk. Mereka berhati-hati karena tornado itu sangat menakutkan. Mereka masuk. Seruan bergema dari sekeliling. Jika para ahli alam inti Elysium surgawi berhasil masuk, itu bukanlah kabar baik bagi mereka. Tapi Lin Yun tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Bahkan tanpa mereka, murid-murid inti dari sekte-sekte yang kuat bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, dan orang bisa tahu hanya dari hubungan antara sekte-sekte besar yang pernah dialami Lin Yun. Saat mereka masuk, berbagai harta karun di Pulau Kuxuan pasti akan dimonopoli oleh mereka. Bagaimanapun, jalur kultivator telah dibangun di atas mayat sejak zaman kuno. Semua orang tahu tentang logika ini, tetapi tidak ada yang mau menyerah karena jika mereka berhasil bertahan hidup di Pulau Kuxuan, itu akan menyelamatkan mereka selama beberapa dekade. Adapun mereka yang tidak berani masuk, ditakdirkan bahwa mereka akan terlempar ke belakang dan mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan seumur hidup mereka. Jadi mereka tidak punya pilihan selain bersaing atau mereka tidak akan pernah bisa menonjol. Tepat pada saat itu, ahli alam inti Elysium surgawi dari kediaman Zamrud tiba-tiba ditolak oleh pembatasan di sekitar pulau dan badai petir menyelimuti orang tua itu. Tidak butuh waktu lama sampai baju besi sucinya hancur berkeping-keping, dan artefak rahasia di tangannya bahkan tidak bisa melakukan apapun. Pada akhirnya, dia meledak menjadi awan kabut darah dan ledakan inti Elysiumnya menciptakan gelombang kejut energi besar yang membuat hati semua orang berdenyut. Di saat yang sama, hal itu memicu reaksi berantai karena para ahli alam inti Elysium surgawi lainnya juga ditemukan satu demi satu. Kembalilah. Para ahli alam dektrit samsara dari sekte-sekte yang kuat akhirnya tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka dan bergerak untuk mencoba menyelamatkan orang-orang mereka. Mereka masing-masing memanifestasikan tangan raksasa dengan energi mereka, tetapi upaya mereka sia-sia karena kekuatan pembatasan itu bukan hanya metode orang suci yang hebat. Begitu saja, 8 ahli meledak seperti kembang api satu demi satu. Ahli alam inti Elysium surgawi dari sekte Suantian berhasil melangkah jauh dan hampir keluar dari batasan. Tapi dia langsung dilahap oleh badai petir pada saat itu dan mati. Ya Tuhan! Semua orang dari sekte yang kuat mengubah wajah mereka karena sepertinya tidak mungkin bagi para ahli alam inti Elysium surgawi untuk masuk. Wajah mereka jelek, tapi mereka juga menghembuskan nafas lega di saat yang sama. Paling tidak, semua orang gagal dan tidak ada satupun yang berhasil. Tapi mereka segera mengirim ahli alam inti Elysium besar. Jelas, mereka masih belum menyerah. Hasilnya sangat mengerikan dan sebagian besar dari mereka tewas dalam tornado. Bahkan mereka yang berhasil masuk terluka parah, dan dipertanyakan apakah mereka akan bertahan di Pulau Kuxuan. Ini langsung membuat wajah Lin Yun berubah, dan dia berbalik untuk melihat Luo Hua. Kamu mengkhawatirkanku? Luo Hua bertanya. Jangan khawatir. Aku sudah membuat persiapan sebelum aku datang dan aku sudah memberitahumu sebelumnya. Lin Yun benar-benar mengkhawatirkan Luo Hua karena dia tidak bisa melihat kultivasinya, dan ini berarti dia setidaknya berada di alam inti Elysium besar. Meskipun sebagian besar ahli alam inti Elysium besar yang mencoba masuk telah meninggal, ini masih membuat sekte yang kuat bahagia. Dengan para ahli alam inti Elysium besar, ini berarti mereka akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bersaing memperebutkan asal-usul orang suci yang agung.
Tak lama kemudian, mereka mulai mengirimkan ahli alam inti Elysium kecil, dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Tapi meski begitu, korban yang mereka derita masih mendekati setengahnya. Adegan ini membuat Lin Yun menghela nafas karena mereka digunakan sebagai pion, dan hanya sekte yang kuat yang mampu mengorbankan begitu banyak ahli alam inti Elysium. Sudah waktunya bagi kita sekarang. Hehe. Di mana murid-murid dari sekte Suantian? Sebuah suara bergema saat tiga teratas di peringkat Empyrean dari sekte Suantian berkumpul bersama. Murid-murid Paviliun Pedang Surgawi mengikutiku. Di mana murid-murid Istana Giok Zamrud? Di mana murid-murid Lembah yang Dalam? Para pemimpin sekte yang kuat memanggil murid-murid inti dari sekte mereka. Di mana murid-murid sekte pedang? Si Kong Zhou mengenakan pakaian putih saat dia melayang ke langit dengan sekelompok murid mengikuti di belakangnya. Lin Yun bisa melihat Mu Qingqing, Qin Tian, Zhang Ting, dan murid-murid lainnya di antara kelompok, dan mereka semua memiliki kegembiraan di wajah mereka. Begitu saja, 8 sekte terkuat dari domain tandus kuno berkumpul bersama, dan pemandangan yang megah ini membuat darah semua orang mulai mendidih.